Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita supaya setiap kebenaran firman Allah yang disampaikan itu sungguh-sungguh boleh tertanam dalam hati kita dan itu membuat kita lebih hari boleh lebih dewasa rohani. Alangkah baiknya kalau kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh diperkenankan belajar kebenaran firman-Mu melalui renungan firman Tuhan yang singkat Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh boleh didewasakan, boleh hidup menurut kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus tetap memimpin kami, supaya kami mendapatkan pengertian-pengertian yang baru dari setiap firman Tuhan yang kami dengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah mencapai kedudukan sesuai panggilan. Sekali lagi, mencapai kedudukan sesuai panggilan. Nah, saya akan menceritakan suatu kisah yang dikemukakan oleh seorang pengkhotbah dari Inggris yang terkenal, yaitu Pendeta Joseph Parker. Ya. Pendeta Joseph Parker menceritakan suatu kisah dongeng di mana barang-barang itu bisa berdialog dengan manusia. Namanya saja suatu kisah dongeng, tetapi mengandung suatu makna atau pengertian-pengertian yang sangat berguna di dalam kehidupan. Nah, kisahnya adalah demikian. Seorang wanita mempunyai sebuah arloji yang sangat disayanginya, dan itu selalu dipakainya di tangan kirinya. Kemana-mana dia selalu membawa arlojinya. Nah, pada suatu hari ketika si wanita itu dia melewati jembatan Westminster, di situ pandangannya tertuju kepada Big Ben. Big Ben itu adalah jam besar yang dipasang di puncak menara gedung parlemen London. Ya, jadi Big Ben itu jam besar. Orang-orang lihat pukul berapa sekarang itu lihat Big Ben, lihat jam besar yang ada di menara gedung parlemen di kota London itu. Nah, si arloji ini tiba-tiba berkata kepada si wanita itu, "Aku ingin mencapai kedudukan yang tinggi seperti Big Ben," kata si arloji. "Alangkah enaknya kalau aku bisa dipasang di kedudukan yang tinggi itu, sehingga orang banyak boleh melihat aku. Semua mata boleh tertuju padaku. Tidak seperti sekarang ini," kata si arloji. "Aku hanya dipasang di lengan dari ibu." Ya, kepada wanita itu dia katakan dengan ibu, yang hanya dilihat oleh ibu sendiri, katanya dia. "Aku sangat berbahagia seandainya ibu bisa menaruh aku di tempat setinggi Big Ben," kata si arloji. Kemudian si wanita itu mengatakan, "Baik, aku akan kabulkan permohonanmu." Kemudian dia mencari tali kecil, lalu dia naik ke menara, dan dia melalui jendela yang ada atau lubang yang ada, dia mengulurkan tali itu di samping Big Ben. Diulurkan sampai panjang sampai ke bawah, lalu dia menalikan arlojinya dengan tali itu, dan dia tarik tali itu ke atas sehingga tingginya sama dengan Big Ben, ya di sebelah sampingnya. Tetapi karena ukuran arloji yang saking kecilnya,
sehingga dia pandangannya jadi terhilang. Orang nggak bisa melihat lagi arloji itu karena terlalu kecilnya dan terlalu tingginya tempat itu. Kemudian si Joseph Parker, pengkhotbah Inggris yang terkenal itu, dia mengatakan bahwa kedudukannya yang tinggi itu telah membuatnya terhilang. Ya, secara tidak sadar ketika arloji yang ukurannya kecil kemudian ditarik ke atas mencapai ketinggian dari Big Ben, itu membuat ia tidak terlihat dan malahan orang tidak memandangnya sama sekali, saudara. Jadi itulah sebabnya kenapa Joseph Parker katakan kedudukannya yang tinggi yang dia harapkan itu justru membuat ia terhilang, tidak dapat dilihat, saudara. Itulah seperti yang umumnya dicari oleh manusia di dunia ini. Manusia berlomba-lomba itu mencari kedudukan, bahkan kedudukan yang tinggi, tapi tidak disesuaikan dengan panggilannya, kata Joseph Parker. Seperti arloji, panggilannya memang dia disematkan di lengan kanan atau lengan kiri daripada tangan setiap manusia, si wanita itu yang memakainya. Memang di situ tempatnya, bukan di puncak menara gedung parlemen di kota London, bukan, yang membuat ia tidak terlihat, saudara. Jadi dia tidak tahu panggilannya, dia mencari kedudukan, mencapai kedudukan yang tinggi yang tidak sesuai dengan fungsinya, dengan panggilannya yang memang sebagai arloji yang dikenakan di tangan. Nah, jadi itu sebabnya banyak manusia yang kadang-kadang mencari kedudukan tinggi tapi tidak sesuai panggilan. Seperti Efesus pasal 4 ayat 1b berbunyi demikian, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, firman Tuhan katakan, biarlah kita semua itu dipanggil sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kita dipanggil di mana? Carilah kedudukan sesuai dengan panggilan kita. Bukan arloji yang dipanggil menjadi jam yang dilihat di tangan, tapi ingin mencapai kedudukan tidak sesuai panggilannya, ingin ditempatkan di puncak menara gedung parlemen London yang tidak sesuai dengan panggilannya sebagai jam yang dipasang di tangan. Jadi mari kita semuanya boleh mawas diri, mengoreksi diri, mari kita berusaha mencapai kedudukan sesuai dengan panggilan kita. Jangan kita punya kedudukan yang tinggi tetapi tidak sesuai dengan panggilan kita. Kita menjalankan kehidupan kita sesuai panggilan kita masing-masing. Maka hidup saudara akan bisa menjadi berarti. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami semuanya boleh hidup, mencari kedudukan sesuai panggilan kami, di mana sebetulnya kami ditempatkan oleh Tuhan, sesuai panggilan kami masing-masing. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kami. Jangan sampai kesombongan kami itu membuat kami terhilang seperti si arloji. Tuhan, berikan kami hikmat akal budi untuk kami boleh ngambil intisari makna dari kebenaran firman-Mu. Hidup sesuai panggilan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.